Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jamaah salat di Masjid Nurul Muttaqin, Musala Nurul Muttaqin, Jalan Lasna, Kamli Bangkalan. Saudara-saudara para jemaah sekalian dan para bapak ibu, alhamdulillah pagi saat ini kita masih diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih menjalankan kewajiban-kewajiban, yaitu melakukan sholat subuh berjamaah di tempat ini. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapat ridho Allah. Amin. Allahumma amin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita subuh setelah kita mendengarkan adzan, tentu qobliyah. Qobliyah itu suratnya adalah rakaat pertama Alam Nashrah, rakaat yang kedua adalah Alam Ta'aruf. Apa kegunaannya? Kegunaannya insya Allah yang pertama, bagi orang yang istiqomah melakukan seperti itu, insya Allah orang yang jelek kepada kita akan digagalkan oleh Allah. Itu yang kita baca istiqomah setiap hari seperti itu. Setelah kita melakukan qobliyah subuh, kita baca-baca ya ayyuhal la ilaha illallah, ya ayyuhal la ilaha illallah, sebagaimana yang dibacakan tadi bersama-sama itu. Cuma jumlahnya 40. Jadi kalau kita baca 40 berarti bisa baca sendiri-sendiri atau bagaimana. Apa manfaatnya? Manfaatnya itu adalah insya Allah kita akan husnul khotimah. Yang istiqomah baca itu insya Allah istiqomah. Kita baca setiap hari jadi rutinan, jadi keistiqomahan kita, agar target kita menjadi orang yang meninggal dunia dengan membawa agama Islam, insya Allah bisa berhasil kalaben berokana dari baca-baca tadi dan ridho Allah SWT. Itulah yang diinginkan. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Amin. Amin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, kita dalam bulan Ramadan, target yang paling anggaplah minimalis itu adalah maghfirah dari Allah. Artinya pengampunan dari Allah itu target. Dosa-dosa kita dimaafkan dan diampuni oleh Allah, itu target yang paling kecil. Kenapa? Karena kalau tidak kita dapat maghfirah itu, ini dianggap rugi oleh Rasulullah. Dianggap rugi. Karena pada saat bulan Ramadan itu semuanya diberi kesempatan oleh Allah. Di antaranya adalah jaminan untuk mendapat pengampunan Allah. Itu paling sedikit, paling minimalis adalah itu. Karena pada saat Rasulullah mau khutbah, kemudian Rasulullah kadito ke atas mimbar, kemudian membaca amin sampai 3 kali. Setelah selesai khutbah, Rasulullah sampai ditanyakan oleh para sahabat. Karena Rasulullah tidak seperti biasanya. Ada kanjeng Nabi kadito pada berbiasanya ternyata ke kaset order mimbar itu baca amin. Boleh baca amin, boleh baca
amin telu kali. Jadi para sahabat bertanya, kanjeng Nabi panjenengan mau amin tidak kenapa? Itu di antara jawaban Rasulullah adalah pada saat itu Malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Beliau mengatakan kepada Rasulullah, atau kanjeng Nabi, umat panjenengan menyapa bulan Ramadan. Pasta oleh pangapura dari Allah rugi. Dua aki menter umat panjenengan setiap masuk bulan Ramadan esapura dosa kepada Allah. Maka dapat kanjeng Nabi ada bu amin. Jadi ada bu amin kanjeng Nabi karena memang Malaikat Jibril adu aki bulan panjenengan mun nyapa bulan Ramadan menter esapura. Karena juga banyak orang masuk atau menuntut di bulan Ramadan ternyata tak oleh pangapura dari Allah kan. Jadi kita minimalis target kita adalah seperti itu. Ada bulan di panjenengan materi sapora sebenarnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan atau puasa di bulan Ramadan ini adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar lagi. Karena dalam Al-Quran dijelaskan enggak diterjemahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini dijelaskan oleh Allah SWT, kita sebagai orang mukmin sampai-sampai dipanggil oleh Allah dalam bahasa di sini. Wahai orang mukmin, ini namanya dipanggil. Kutiba alaikumus shiyam, puasa itu diwajibkan kepada kalian. Jadi puasa Ramadan wajib untuk kita lakukan lebih banyak. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi puasa itu bukan hanya kewajiban yang sekarang, bukan. Kenapa Allah SWT kan itu ada kama kutiba alal ladzina min qablikum? Karena puasa itu menurut kita adalah ibadah yang agak berat. Bayangkan dari imsak sampai maghrib panjenengan tidak boleh melakukan apapun yang menjadi keinginan nafsu kita. Yang dilarang pada saat kita berpuasa itu adalah kebanyakan sesuatu yang menjadi keinginan nafsu kita. Jadi intinya berat. Negara itu ada waki. Fa inna as-sawma ibadatun syaqatun wa syai'u syaq idza 'amma sahula tahammuluhu. Puasa itu adalah ibadah yang agak berat. Jawabannya negara itu dalam kitab tafsir dijelaskan di sini. Ibadah puasa itu berat. Kenapa tidak berat? Namanya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi pada masa ilaran ini kan memang keinginan kita setiap hari. Makan adalah menjadi langganan kita, minum juga, dan juga kegiatan atau sesuatu yang menjadi keinginan kita. Bahkan suami istri tidak boleh kalau dilakukan pada siang hari. Dan juga larangan-larangan yang lain. Sehingga dikatakan tidak itu mau ibadah sipur. Cuman Allah Ta'ala nengka kita nang dewu kak dito kama kutiba alal ladzina min qablikum kak dito dewu lagi kangkui kita menjadi ringan. Karena pada bisa kak dito panjenengan umpama Pak RT Pak Wali di pengumuman dan setelah warga deki RT 1 kerja bakti bersihan nang musala Nurul Muttaqin. Berbeni cuma RT 1, RT 2 dan 3. Jadi menyebutkan seperti itu berarti RT 1 tak ada kerja. Oh lekas mari berarti. Jadi jadi berarti cuma RT 1, RT 2 bertelur. Ya kan itu yang menyebabkan kita ringan. Dalam pikiran kita itu langsung merespon tak berat. Sehingga Allah Ta'ala sebutkan tadi kama kutiba alal ladzina min qablikum. Benih cuman berdetok si wajib bagi pasal dia.
Orang-orang terdahulu juga diwajibkan. Berarti kan kita langsung menerima meskipun hal ini sangat berat. Sebenarnya sangat berat. Cuman yang perlu diketahui lagi pasana itu lebih banyak dengan pasana Nabi Adam, pasana Nabi Nuh, pasana yang terdahulu, pasana para nabi-nabi termasuk pasana Nabi yang sebelumnya Rasulullah. Letak persamaannya adalah bukan masalah hitungannya, bukan masalah waktunya, tapi masalah kewajiban pasana. Jadi kewajiban pasana saya apa? Persamaannya antara pasana gula bipan dengan sarang pasana Nabi Adam dan kaumnya adalah wajib betul sepatu. Masalah caranya dan waktunya tentunya belum tentu sama. Contohnya Nabi Adam itu si wajib dan Nabi Adam bermasyarakat dan berkaumnya adalah setiap terak bulan. Jadi per bulan. Setiap kira bulan 13 tanggal 13, 14, 15 Hijriah apa sah mereka? Nabi Adam wajib apa sah dan juga masyarakat wajib apa sah. Mundur bulan kan punten sareng panjenengan tak wajib, cuma sunat. Jadi memang oleh Rasulullah kadita iso ngataki apa sah kira bulan sunat. Jadi lo pada benih bulan Ramadan ini. Kemudian juga seperti Nabi Musa. Nabi Musa kan itu bermasyarakat dan Nabi Musa bukan bulan Ramadan, bukan. Cuma ada juga kewajiban berpuasa dengan kejabaki wasomu Asyura karena ala qaumi Musa. Puasanya Nabi Musa bermasyarakat itu adalah Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Bagi kita hukumnya sunnah. Umat lainnya bisa tak wajib. Yang wajib cuma bulan Ramadan. Kemudian yang kita jelaskan juga la'allakum tattaqun. Menabi kita berpuasa dengan sebaik mungkin, la'allakum tattaqun. Pasti kita menjadi orang yang takwa. Pasti itu la'allakum tattaqun tadi itu adalah ending dari ibadah puasa yang sebaik mungkin. Jadi menoreh apa sah kalau bermumpu apa sah. Ini kan menjadi mutakin, terus menjadi semakin baik. Jadi lestarinya bulan Ramadan ini kan benih sajian tak saya, tapi sajian saya, sajian istiqomah dan musola, sajian senang melakukan berjemaah, sajian senang melakukan ibadah dari Allah. Termasuk bisa saja bukan hanya bulan Ramadan saja pasana, Senin Kamis apasa, terak bulan apasa dan sebagainya. Bisa saja seperti itu. Karena pasal kita itu namanya benda yang cuma menggugurkan kewajiban. Seperti engkau tak betul itu segala itu pada kita ini. Ada yang penting tak ngelakuin kenapa seperti betala pasar. Kita ajar, kita minum. Urusan kelebihan dari itu atau selebihnya dari itu punten. Artinya tentang anggap kalau kasarnya pakun ngelakuin maksiat. Kan sejarah fikih tak betal dengan itu. Jadi kita melakukan maksiat pada saat kita berpuasa, sejarah fikih tidak batal puasanya. Sejarah fikih tidak batal. Cuma dikhawatirkan la'allakum tattaqun kita masih belum dapat. Jadi ending dari tujuan puasa menjadi muttaqin, orang yang takwa itu kobetir lo ikauli. Jadi pasca kak itu diwajibkan kepada kita malah saja cek, malah saja fokus. Karena dia pun ayat la'allakum tattaqun. Makanya kanjeng Nabi ada Buddha de orang-orang siampon bektona abini ayo kau mulai depan bektona lagi biaya kami akan nikah abini monobaman tak mampu fa'alai kebisau itu apa sebenarnya nanti apa kenapa saya itu termasuk salah satu cara aku tering nafsu. Bada dua jawaban ulama nak ada bagi
Taskinus syahwat yasudu bisyam bin nahar wal qiyam bil lail. Kakoi napa? Matoron nafsu kita adalah pada dua cara. Situ apasa dua jaga malam ngalami pada malam. Karena berdua cara kadang itu insyaallah nafsu kita akan semakin kurang. Nafsu kami ngelakoni kecubaan jika semakin kurang. Jadi kalau mamanya puasa kita pasca berpuasa jika semakin tak kenceng ngelakoni kemaksiatan, jika nyaman ada guna takut berarti pasar lebih banyak jika saya. Kemudian selanjutnya di sini dikatakan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Panjenengan songkan atau berbeda atau tak songkan atau bepergian boleh tidak berpuasa dan harus qada di yang lain. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Qadu moto dengan qada berpuasa. Sakit seperti apa yang harus kita atau yang boleh kita tidak berpuasa? Tentunya panjenengan TB sing ini. Mana pasal dan umpama panjenengan pasajen panas kolek saja tamu tak dia pun tak usah puasa, jangan memaksakan diri. Tak usah apa boleh begitu dokter, wis tak usah puasa ya, jadi saya puasa. Umpama tak usah puasa itu dalam hukum Islam boleh. Kemudian juga au ala safarin. Kita bepergian boleh tidak berpuasa, cuman fa'iddatun min ayyamin ukhra katanya nanti. Kudu nonton. Bagaimana yang safar bagaimana? Di sini negara kita ada bagi ala safarin. Ala safarin maksudnya panjenengan posisi apa sah lah bener jalan. Artinya benih compon. Ala kan itu numpak. Semula panjenengan numpak perjalanan ini kan diri compong. Karena benda orang numpak perjalanan benih diri compong. Contoh sekali itu se ala safari. Dan boleh salah sejen ada di sini. Anggaplah warga di sini, RT atau RW di sini atau kelurahan di sini. Kelurahan penapa? Keraton. Kelurahan keraton kan ada batas-batas. Jadi gula di panjenengan nikah sekoca ala safarin mana bisa sebelum imsak sudah ada di luar keraton. Ini kan ala safarin. Sebelum imsak sudah ada di luar keraton. Berarti berangkat sebelum subuh. Mau berangkat apa nyangkol belu atau belas dari subuh fi safarinnya. Artinya panjenengan tak numpak perjalanan si numpak panjenengan. Perjalanan numpak panjenengan kan apa sah. Jadi mau berangkat kada berarti panjenengan nikah ampun ala safari. Kalau sebelum imsak ampun berangkat. Kalau panjenengan setelah imsak yang berangkat berarti panjenengan fi safari. Makanya mana bina kitab kan orang si oleh tak apa saja perjalanan itu mon sebelum imsak ampun berangkat. Mana bi ampun lastari imsak berangkat teka intara ke Jakarta take. Mereka bedanya redaksi seperti itu. Ketika kita tentang awal safari tadi. Kemudian negara ada bagi boleh wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun tu'am miskin. Menoreng konsepo. Kalau bisa di kekuatan apasan tahu sah jangan dipaksakan. Reng sempona panjang sejauh bangun sepo. Siapa saat terkilo bisa karena faktor umum. Tahu sah pasar cuma bayar fidyah. Jika fidyah itu enggak itu. Jadi tidak usah dipaksakan. Apa boleh pasanan? Ampun kasarnya kadang-kadang lah ngeloleh. Ampun lo oning dekah makin arepan apa? Ampun lo oning panapa bila lasare sholat asar napa punten lang lopai. Jadi kalau dipaksa kanak-kanak boleh ya makin. Jadi kan itu
hal yang berkaitan dengan puasa, mana yang disampaikan secara betul. Memang kita kalau bisa ngaji itu adalah pakai referensi kita. Ini cuma referensi buku-buku umum. Karena apa? Ada referensi buku umum itu yang menulis orang di luar kita. Jadi akhirnya pemahamannya kadang-kadang tidak sama. Ya, mungkin sekali itu saya bisa betul-betul mungkin pada hal yang perlu ditanyakan ya Demikianlah Mau'izatul Hasanah Syekh Ramadhani yang disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Ali Wakil PDI. Untuk selanjutnya memasuki sesi kedua diadakan tanya jawab untuk sebagai bahan diskusi. Mungkin dipersilakan kepada jemaah laki-laki atau perempuan, apapun yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu yang menjadikan makruh dalam puasa ini dan menjadi batalnya puasa sebagai pancingan dari pembaca, silakan kepada jemaah semapang ada Bapak Haji Ali Wakil PDI, sehingga puasa kita di tahun 2023 ini sempurna dan diterima oleh Allah SWT. Silakan. Pola Pak ya. Semua Pak masih ada. Dan alhamdulillah LB2 ini punya agenda di dalam Ramadan ini setiap pekan sekali mengundang penceramah sebagai bentuk kita melaksanakan ibadah puasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Mungkin dari Ustaz silakan. Pak Yakin berapa? Pak Sekretaris silakan, mungkin Sekretaris RW. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi saya tak pasang karena sombong kultur ataupun karena makar tidak tahu lalai. Itu ketika apa hukumnya dan apakah ada fidyah padahal beliau tidak ada katakanlah tidak tepat profil mokong gitu. Itu bagaimana hukumnya, apakah ada fidyah atau gimana hukumnya kalau bukan berarti di luar. Yang kedua, kalau kita bepergian dalam alasan wajib itu sebelum misalnya ke Jakarta, tapi tidak memakan tenaga yang banyak karena kita memakai kendaraan dengan bis atau pesawat, tidak mengurangi menguras tenaga yang banyak, artinya tak sampai membuat terpanas dan segala macam. Apakah kita masih boleh berpuasa atau tidak berpuasa? Apakah boleh? Padahal itu tidak menguras tenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, gak puasa di bulan Ramadan bukan karena ada udzur, bagaimana hukumnya? Ya hukumnya tetap dosa. Orang yang seperti itu namanya bermaksiat, melakukan dosa di bulan Ramadan karena sudah tidak berpuasa. Rasulullah pernah berkata pada saat Rasulullah ada di Mina, besok di akhirat itu pada saat saya ada di tingkat timbangan amal bedereng laki pas iki babi malaikat. Bedereng laki ini kayak iki babi malaikat. Yang laki ini kan umat kanjeng Nabi, artinya anggap termasuk di antara kita. Umat kanjeng Nabi kan kita, bukan umat Nabi sebelumnya. Dan ini kan termasuk umat kanjeng Nabi, iki babon malaikat di pokok. Dia ada pokok, ibu di pokok. Tanya aki ban kanjeng Nabi. Pada apa salah nanya ke malaikat? Me pasanan di pokok serba. Ternyata malaikat ada jawab.
Kadin Kanjeng Nabi umat panjenengan kok bulan Ramadan. Pas aku bayi maksiat di dalam bulan Ramadan, pas tak sempat minta sepor dari Allah Ta'ala pas kada umur. Artinya mungkin setelah Ramadan oleh sehari atau 2 hari pada ada umur kita sempat minta sepor betul. Jadi akhirnya dia ditusuk kasar ditusuk dari Allah Ta'ala karena Ramadan bulan Ramadan bermaksiat, bisa saja tidak berpuasa. Akhirnya pasangan Kanjeng Nabi ini kan minta tolong dari Allah Ta'ala, artinya minta aki semua aki. Ternyata Allah Ta'ala jawab, aja andi salah aja dia, andi moso si kuat, moso aja kuat aman. Kenapa moso gak itu? Aji bawa moso aja bulan Ramadan. Jadi moso aja bulan Ramadan. Walau tak apa saja bulan Ramadan. Jadi dia Allah Ta'ala moso aja kuat. Kenapa saya moso gak itu? Moso aja bulan Ramadan. Ya boleh tak apa saja bulan Ramadan. Pakainya Nabi langsung angkat tangan. Dan udah tak bisa kalau Nabi paham moso bulan Ramadan nolongin dan tidak bisa. Mungkin akhirnya aku tak bisa sampai Allah Ta'ala jabu orang yang tak bisa toliban kalau bisa nolongin dia mau. Jadi akhirnya dia empat bagus diseksa di malaikat. Karena musuh nak kuat, pasti musuh kuat Ramadan. Fase nomor 2 bepergian makin mengantarkan di Makkah di Madinah pesawat pada pergi oleh lo apasan, mungkin berkenal oleh. Cuma dia benar kita betul. Menabi tak jadi motor dari kebetulan lebih bagus apasan. Cuman menabi pas umpaman apasan, kenapa? Kan ini kan kemurahan dari Allah Ta'ala. Dengan catatan tadi, kudu akan teke. Jadi panjenengan umpama sekiranya akan teke neka takut tadi betul, pemaan tak ambu terkait tablet tadi. Nah boleh makai. Kena turun sini naik sini walaupun jalan soko mana bilang gua jalan soko begitu ke Mekah jalan soko begitu ke Jakarta jalan soko. Sayyidina Salman Al-Farisi dari Mekah dari Madinah ke Mekah 500 kilo jalan soko. Sayyidina Uwais Al-Qarani dari Yaman 1000 kilo jalan soko ke Mekah. Jalan soko Nabi ini. Cuman hukum pada berubah tidak, tetap itu diperbolehkan. Mungkin ada lagi yang ditanyakan. Cukup ya. Bu Ibu boleh saya tanya? Ya silakan. Lanjut. Buksu di paling itu. Ini dong. Buksu tak ada buksu dah. Soalnya yang ngerasain, aktif tak aktif, tidak, ya ada kamu juga, bisa ngerasain apa bukan, jadi kalau Aku kurang sejuk. Memang ini kan itu paling repot. Asal masa takut cendelu, takut apa, sedang gelu, kia gelu dan sebagainya. Pasti ngamuk orang si tak laku bisa. Orang pakai di ngamuk. Padahal ini lagi lesok, pasti ngamuk lagi. Arah saya cedera ni nggak oleh. Cuma jenuh kan alat perasaan kecil, jadi tinggal sampai kecil, napa acen itu, napa hutan ini. Cuma hukumnya makro, tapi lo kenapa kelakuan itu? Cuma jagono deh pak, egledek. Jadi makro, oke jago bi,
Jadi bulan Ramadan kita mengadakan kajian-kajian Islam itu sangat saya. Nah, apa-apa termasuk dalam hadis mangko Ramadan. Mangko Ramadan orang sing nglakoni ibadah di bulan Ramadan. Termasuk ibadah bulan Ramadan kajian seperti ini. Jadi kajian seperti ini adalah termasuk mangko Ramadan. Sejaminannya isaporatusan benar. Masih ada orang ngaji di dalam bulan Ramadan ini sepora. Dan boleh banyak keterangan-keterangan Kak Dinto. Jadi menolong-nolong seperti Kak Dinto. Keterangan-keterangan yang disampaikan oleh pemateri Kak Dinto, debu-debunan jadi malaikat. Deki malaikat Kak Dinto pas tugasnya minta lagi sepora. Tu sana lebih banyak dengan. Satu kalimat dari malaikat. Padahal bila oleh anggap setengah jam sampai makan, berarti beberapa kalimat ampun. Berarti beberapa malaikat ampun saya keluar. Mau saya dia kita itu. Pada. Jadi jawaban yang hadis ni umpamanya orang yang gila tak ngiding sama sekali karena tidur dan sebagainya. Orang yang kumpul yang seperti itu oleh berokan dia. Oleh berokan padahal yang tarasa di awal tak ngiding napa saya ada bagi pada desa orang. Iya. Makanya Komisi Dakwah MUI Bangkalan, lembaga dakwah NU dan juga lembaga-lembaga Kadito mengadakan safari dakwah. Seperti kan kebetulan Komisi Dakwah itu dulu ketuanya, dan juga di NU juga seperti itu dan lain sebagainya. Kadito dakwah yang rutan, dakwah yang Polres, dakwah di radio dan sebagainya kalau bulan Ramadan. Ada yang rutan dan juga di musola-musola dan masjid-masjid. Jadi di rutan Kadito asal. Gantian jaga-jaga gitu. Kemudian di radio Kadito Polema. Kemudian di Polres Bangkalan Kadito zuhur. Jadi setelah sholat zuhur langsung. Kalau di semula musola atau masjid biasanya setelah subuh. Seperti makin gitu. Oke, jawab bagi Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Muhammad Rabbana fa'alna ma'alana wa'alana Rabbil faqihna wa rabbana wa rabbana ba'udina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Ali Wakil PPDI yang telah memberikan materi kuliah subuh ini. Karena agenda dari Ketua RW ini dan selama Ramadan 3 kali, nanti minggu depan ini akan membahas terkait dengan zakat fitrah, zakat mal dan sedekah. Kepada jemaah dipersilakan mempersiapkan apapun yang ditanyakan sehingga zakatnya bisa sempurna daripada keluarga kita sekalian. Saya selaku penata acara apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya.